salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa yahkumu bainahum bil adl. Niki masih meneruskan tentang fase-fase yang nanti di hari kiamat manusia semuanya akan mengalami perjalanan yang sangat panjang dari berbagai macam fase, dari mulai dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, dan setelah itu ditimbang amalnya dan ditentukan atau diberi kepastian hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahkumu bainahum bil adl. Setelah semua fase dilalui sampai ke fase penimbangan seluruh amal perbuatan manusia di mizannya Allah, nah, tinggal keputusan terakhir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mau selamat atau tidak, manusia itu mau diberi keselamatan atau tidak, itu tinggal menanti hukum atau kepastian hukum dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukum dari Allah yang bersifat adil. Artinya adil maksudnya Allah itu besok menghukumi amal perbuatan manusia itu ya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, dan tidak sedikit pun Allah itu menzolimi atau berbuat tidak adil dalam memutuskan atau memberikan hukum ataupun balasan terhadap amal perbuatan manusia. Karena Allah punya sifat adil, yang artinya dalam memberikan hukuman ataupun balasan terhadap manusia besok di akhirat itu ya sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh manusia. Nah, ini tidak sedikit pun manusia yang diadili oleh Allah dengan secara tidak adil, maksudnya dengan dizolimi. Ya, tentunya balasan ataupun hukuman yang akan diterima ya sesuai dengan amal perbuatannya. Wa yahkumu bainahum bil adl, bahwa besok di hari akhir atau di hari kiamat Allah akan menghukumi atau memberikan kepastian hukum kepada makhluknya, kepada manusia, itu dengan sifat adilnya Allah. Wa huwa wa awwalu ma yuqda fil mauqifi as-shalat. Dan yang paling pertama besok akan dimintai pertanggungjawaban atau pertama akan diputuskan hukumnya atau akan pertama dikoreksi, dimintai pertanggungjawabannya ialah tentang sholat. Jadi sholat itu merupakan amal yang paling pertama nanti di yaumul akhir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Summa ba'daha ad-da'awa min qadlin nafsin bi ghairi nafsin. Kemudian setelah sholat sudah selesai dikoreksi, sudah selesai dihukumi, sudah selesai dihisab, kemudian perkara tentang saling menuduh atau saling bermusuhan antara sesuatu dengan yang lainnya. Karena ketika seseorang di alam dunia ini kok bermusuhan dengan sesama manusia yang lain dengan tanpa hak, maksudnya bukan karena membalas sebab dimusuhi. Maksudnya ketika seseorang itu dimusuhi, contoh ketika seseorang itu dipukul misalkan, dipukul tanpa sebab, niku seandainya membalas, yang dipukul itu terus membalasnya sesuai dengan apa yang ia rasakan. Dipukul sakit terus balas mukul, niku ya ketika takaran pukulannya sama, niku sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada permasalahan karena sudah diselesaikan dengan cara dia membalas pukulan. Ketika seseorang niku memukul atau seseorang menzolimi saudaranya, kemudian yang dizolimi membalas kezolimannya, ya selesai perkaranya. Maksudnya selesai, besok di akhirat itu tidak ada permintaan pertanggungjawaban lagi, sama-sama sudah membalas. Tapi ketika seorang mendolimi orang lain, memusuhi, memukul atau mengambil hak orang lain, kemudian di dunia belum sempat terbalaskan, ya pasti di akhirat nanti akan ketemu pembalasannya oleh Allah. Misalkan sampean memukul sesama manusia, ketika memukul kok tidak meminta ampun, tidak meminta maaf, atau orang yang dipukul tadi tidak membalas, kemudian sampean tidak meminta maaf, dan orang yang dipukul terus tidak mengampuni sampean karena sampean tidak meminta maaf, tidak meminta halal, maka besok di akhirat pasti ketemu walaupun sampean hanya memukul satu kali. Karena itu termasuk perkara yang nanti pasti diselesaikan oleh Allah. Kezoliman terhadap sesama manusia niku pasti terselesaikan besok di akhirat. Atau sampean mengambil hak orang lain, ketika di dunia belum sempat meminta halal, walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya barang yang remeh, itu pasti di akhirat nanti ketemu, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah karena sampean mengambil hak orang lain secara zalim. Nah, jika orang yang sampean ambil haknya itu belum menghalalkan atau sampean belum meminta halal ketika masih di dunia, pasti besok di akhirat ketemu. Jadi hak-hak adami terhadap sesama manusia itu pasti di akhirat diselesaikan semua oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berkaitan dengan sesama manusia atau hak-hak adami, ya pasti nanti yang punya hak adam itu akan diminta oleh orang yang dizolimi. Nah, ketika di akhirat itu, ketika di dunia itu mendolimi orang lain bersifat
harta, misalkan mengambil harta orang lain atau mengambil sesuatu milik orang lain yang bersifat harta, baik uang ataupun yang lain, walaupun sedikit, niku pasti besok diminta untuk mengembalikan. Nah, besok di akhirat itu tidak ada lagi harta. Nah, sampean misalkan mengambil hak orang lain walaupun hanya 1.000 rupiah. Nah, besok di akhirat kan sudah tidak ada uang 1.000 rupiah. Nah, ketika yang dizolimi itu meminta sampean untuk mengembalikan besok di akhirat, cara mengembalikannya ya sampean amal baiknya sampean itu nanti diminta untuk diberikan kepada orang yang sampean zolimi. Jadi walaupun sedikit, walaupun harta itu hanya sedikit, tetap diselesaikan. Tapi cara penyelesaiannya itu ketika harta ya tentunya di akhirat kan sudah tidak ada harta lagi, yang ada hanya amal. Ketika punya amal baik, maka amal baiknya orang yang menzolimi itu nanti diberikan kepada orang yang dizolimi. Ketika amal baiknya sudah tidak ada lagi, atau amal baiknya sudah habis untuk menyelesaikan hak-hak Adam yang sangat banyak, maka ketika sudah tidak punya amal baik, maka amal buruknya orang yang dizolimi itu nanti diberikan ke orang yang menzolimi, karena sudah tidak punya amal baik lagi orang yang menzolimi, sehingga amal buruknya orang yang dizolimi atau amal buruknya orang yang disakiti atau diambil haknya itu nanti diberikan kepada orang yang menzolimi. Cara penyelesaiannya kan gitu, karena sudah tidak ada lagi harta, maka walaupun hanya sedikit yang berkaitan dengan hak Adam itu harus dijaga betul, walaupun hanya hal-hal yang remeh. Termasuk menzolimi orang lain itu ialah mengambil kemanfaatan milik orang lain. Makanya ketika sampean mengambil kemanfaatan milik orang lain, contoh yang paling mudah niku sampean memakai sandal orang lain tanpa izin, itu termasuk perbuatan zolim. Makanya kula mboten remen nek ana teng mriki niku, di sini ketika ada sandal yang hilang niku dipakai oleh orang lain, ora cocok kula. Ora cocoknya niku bukan karena eman-eman sandal, melas sampean. Melas kali sampean sing nantinya menanggung ketika di akhirat supaya mengembalikan, ini mengembalikan kemanfaatan yang sampean ambil tanpa izin. Makanya jangan meremehkan. Termasuk niku perbuatan zalim, karena termasuk pada kategori ghosab. Ghosab niku memakai hak orang lain tanpa izin. Baik sandal atau pakaian atau sarung atau yang lainnya. Sampean pakai sarung orang lain tanpa izin, ya maka itu termasuk perbuatan yang zalim. Walaupun nantinya dikembalikan, tapi ketika mau memakai kemanfaatan tanpa izin itu termasuk zalim. Termasuk hal yang nantinya pasti di akhirat nanti harus diselesaikan. Ketika sampai di dunia belum sempat meminta maaf, meminta halal, ngaku wingi nggo sarungmu jaluk halale, lan niku baru selesai dihalalkan. Tapi kalau tidak meminta halal seperti itu dan orang yang sampean dolimi tidak memberikan maaf, walaupun hanya sampean itu mengambil kemanfaatan berupa serandal ataupun
sarung atau yang lainnya, walaupun dikembalikan sekalipun, ini nanti pasti ketemu pertanggungjawabannya besok di akhirat. Makanya ya harus berhati-hati, karena memang ketika menggunakan hak orang lain ya harus izin, walaupun itu hanya meminjam. Ketika memakai tanpa izin niku namanya ghusub. Ghusub niku termasuk perbuatan zalim, dan nanti pasti ketemu di akhirat.